90 orang di rumah sakit luka, berapa puluh miliar, mungkin ratusan miliar kerugian negara. Lu minta maaf aja enggak? Padahal lu yang kerja di sana juga orang Indonesia. Jangan kata karena bos lu orang luar, lalu kemudian kamu merasa tidak punya kepentingan untuk Indonesia. Ini ngunci langsung. Jadi kita mau. Rieke Diah Pitaloka ngamuk, anggota DPR RI mendesak pemerintah agar segera menghentikan operasional perusahaan taksi yang diduga menjadi penyebab kecelakaan yang terjadi di Bekasi ya, kecelakaan kereta api itu teman-teman ya. Ya dia mendesak agar perusahaan itu bertanggung jawab baik secara moral ataupun secara materi gitu ya. Karena kan kerusakan ataupun kerugiannya jelas ya, dan itu memakan beberapa korban teman-teman. Tetapi pihak dari taksi Green SM ini minta maaf saja tidak. Nah itu yang kemudian menjadikan Rieke Diah Pitaloka ini ngamuk teman-teman. Kita tahu bahwa Rieke Diah Pitaloka ini kan salah satu anggota DPR RI yang sangat vokal mengkritik ya, segala kebijakan pemerintah, segala isu-isu lingkungan dan apa yang terjadi di masyarakat gitu ya teman-teman. Coba kita lihat bagaimana nih amukan dari Rieke Diah Pitaloka teman-teman, dan bagaimana kemudian respon masyarakat terhadap insiden kecelakaan kereta api yang terjadi di Bekasi teman-teman. Silahkan. Itu nyawa loh, 15 orang, 90 orang di rumah sakit luka, berapa puluh miliar, mungkin ratusan miliar kerugian negara. Lu minta maaf aja enggak? Padahal lu yang kerja di sana juga orang Indonesia. Jangan kata karena bos lu orang luar, lalu kemudian kamu merasa tidak punya kepentingan untuk Indonesia. Assalamualaikum besti-besti, love Indonesia kesayangan si akunya. Jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita usut tuntas kecelakaan kereta api di kota Bekasi. Usut tuntas perusahaan taksi Green SM. Aku di lokasi tempat taksi yang kemarin tiba-tiba berhenti mogok di lintasan sebidang di daerah kota Bekasi. Tentu kita mengucapkan bela sungkawa untuk seluruh korban. Kita juga memberi dukungan penuh atas niat baik dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang kabarnya sampai mengalokasikan anggaran 4 triliun untuk perbaikan lintas kereta api sebidang khususnya. Kabar terakhir yang tewas ada 15 orang dengan yang terluka ada lebih dari 91 orang. Taksi yang terindikasi menyebabkan sebagai faktor penyebab kecelakaan kereta api tadi sudah diambil oleh alat berat dan diamankan begitu. Dan sekali lagi aku mengingatkan bahwa perusahaannya ini adalah perusahaan yang ringkasan timeline perizinannya Januari sampai Februari 2024 itu pendirian PT dengan dokumen akte notaris plus SK Kemenham. Kemudian 1 sampai 14 Maret 2024 pengajuan OSS pengisian data unggah dokumen, kemudian 15 Maret 2024 penerbitan NIB dengan NIB 1503240233108 dan Oktober 2025 izin operasional dari Kemenhub. Tapi sampai saat ini aku nggak menemukan dokumen izin operasional dari taksi ini. Nah sekali lagi kita akan terus kawal, dan buat si akunya ini bukan hanya persoalan kecelakaan biasa begitu, ada persoalan yang cukup serius juga terkait perizinan. Sekali lagi perusahaan taksi izin operasionalnya wajib dibekukan. Kita desak untuk dibekukan sampai investigasi selesai. Nah Indonesia mudah-mudahan sekali lagi ada langkah-langkah yang untuk bukan hanya evaluasi tapi penegakan hukum kepada siapapun yang terlibat atas indikasi kecelakaan yang merenggut kurang lebih 15 nyawa saudara kita dengan 90 lebih orang saat ini dalam keadaan terluka. Tetap semangat untuk besti-bestiku, petugas kereta api Indonesia. Tentu ini bukan sesuatu yang kalian inginkan, tidak ada yang menginginkan kecelakaan ini. Sekali lagi kita beri dukungan kepada Pak Presiden untuk segera mewujudkan adanya flyover di kota Bekasi dengan anggaran kurang lebih 200 miliar karena nggak mungkin kalau nungguin anggaran dari kota Bekasi, dan kalau anggaran dari PT KAI juga rasanya tidak mungkin, harus ada intervensi sebagai proyek strategis nasional untuk pembenahan jalur perkeretaapian nasional. Dan sekali lagi yang juga tidak kalah pentingnya, usut tuntas perusahaan Green SM taksi termasuk KPPU bergerak untuk adanya kemungkinan usaha yang tidak sehat. Ada predatory pricing indikasinya di dalam perusahaan yang berarmada taksi ribuan ini.
Nah, Indonesia terus bersuara, terus kawal kasus ini, never give up. Meskipun saya belum fit banget, tetapi insya Allah kita bisa ngawal dengan kekuatan bersama. Doa untuk seluruh korban. Terima kasih, salam Sofan Indonesia. Mwah. Kenapa sih polisi kok memeriksa sopir taksi ini? Dia kan tidak menerobos perlintasan kereta karena di situ nggak ada palang pintu. Apalagi yang namanya kecelakaan itu kan sudah takdir Allah. Ngapain dipersoalkan? Jadi gini loh ya, pemeriksaan terhadap sopir taksi ini sangat-sangat penting karena akan menentukan 3 hal. Saya akan jelaskan satu persatu, tapi tolong simak sampai selesai. Nanti akan ketahuan apakah sopir taksi ini menerobos perlintasan kereta ketika seharusnya dia berhenti. Nah, definisi menerobos atau tidak, ini acuannya adalah pasal 114 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perhatikan. Jadi, kalau di situ sudah ada sinyal yang berbunyi, atau palang pintu yang ditutup, atau ada isyarat lain, tetapi dia tidak mengindahkan itu, berarti dia menerobos. Di patokannya bukan hanya ada atau tidaknya palang pintu. Nah, kalau memang dia menerobos perlintasan itu, dia terancam pidana sebagaimana diatur di pasal 296 Undang-Undang RLAJ. Ancaman pidananya 3 bulan atau denda 750 juta. Tetapi yang kena kemungkinan bukan hanya dia. Perusahaan taksi pun ada kemungkinan untuk terancam pidana. Loh kok bisa? Perhatikan, ketika mobilnya mogok di situ, dia menghubungi pihak perusahaan taksi atau tidak? Lalu respon perusahaan taksi bagaimana? Apakah pihak perusahaan taksi tidak merespon atau merespon tapi terlambat? Nah, kalau memang demikian, perusahaan taksi pun terancam pidana sebagaimana diatur di pasal 474 KUHP mengenai kealpaan. Jadi, kalau kealpaan itu sampai menimbulkan matinya orang lain, ancaman pidananya adalah 5 tahun. Lalu bagaimana kalau ternyata sopir taksi itu tidak menerobos perlintasan kereta itu, tetapi mendadak mobilnya mati, tidak bisa dioperasikan. Nah, kalau memang faktanya demikian, ini akan memberikan konsekuensi hukum yang serius bagi perusahaan mobil listrik itu. Nah, para korban dan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan mekanisme class action sebagaimana diatur di Perma 1 tahun 2002. Nah, hal semacam ini mungkin baru di Indonesia, tetapi di luar negeri, coba Anda cermati, sudah berapa kali perusahaan pembuat pesawat terbang Boeing digugat seperti itu dan dihukum untuk membayar triliunan. Paham? Ternyata bukan salah taksi Green SM Ijo atas kecelakaan kereta api beruntun kemarin. Menurut warlocks kita dan warga Bekasi, perlintasan Ampera ini sudah ada sejak tahun 80-an, tetapi nggak pernah dipasangi pintu pelang otomatis. Karena tiap kali PT KAI itu mau pasang pintu pelang otomatis di titik itu, mereka selalu ditolak oleh akamsi-akamsi atau ormas sekitar yang menjadi pak ogah lah di perbatasan kereta api itu. Nah, kok bisa perusahaan sebesar KAI dan pemerintah sekitar tuh kalah sama akamsi? Sehingga taksi Green SM ini nyelonong aja di perbatasan itu ya, karena ada human error dari akamsinya. Pas banget kereta tuh mau lewat sehingga mobilnya mogok dong, nggak bisa di starter. Maka terjadilah kecelakaan pertama di malam itu. Jadi menurut kalian gimana guys? Yang salah tetap taksi hijau atau... Itu masalah taksi ijonya sama masyarakat yang suka nerobos. Bukan, orang keretanya jelas-jelas sinyalnya error. Enggak. Itu salahnya ormas. Mereka ngelarang pembangunan palang pintu kereta. Tunggu dulu. Kecelakaan yang terjadi di Bekasi Timur itu disebabkan oleh banyak faktor yang saling berkaitan satu sama lain, yang menyebabkan terjadinya butterfly effect. Ayo, sini gue jelasin. Butterfly effect ini bisa terjadi karena 3 faktor. Yang pertama, adanya dugaan premanisme yang dilakukan oleh ormas tempat yang menolak pembangunan palang pintu kereta api. Yang kedua, masalah sistem infrastruktur kereta api kita yang jauh dari kata sempurna. Jalur kereta api jarak jauh dan KRL digabung menjadi satu jalur. Serta adanya dugaan error sinyal yang sangat mematikan. Yang ketiga, dari sisi kultur masyarakat yang tidak taat pada lalu lintas. Dari 3 faktor tadi, kita bisa lihat bahwa kecelakaan yang terjadi itu bukan karena salah seorang individu, melainkan sebuah kegagalan sistem yang menyebabkan 15 wanita harus kehilangan nyawanya.
Sistem ini harus segera diperbaiki, mulai dari masyarakat yang harus lebih taat, infrastruktur kereta api yang harus diperbaiki, penertiban premanisme, serta standarisasi supir taksi online yang kita tahu sangat-sangat bermasalah. Ayo bersama Posipit kita lebih kritis dalam melihat masalah, serta kita desak untuk segera dilakukannya perbaikan, serta kita dobrak pikiran Indonesia yang sempit. Ini ngunci langsung. Jadi kita mau ke jalanin ke nggak bisa, iya. karena pas tadi posisi kereta lewat langsung tek mati pas tengah-tengah. Nanti kan dia bisa listrik dulu. Nanti kalau listrik ini dulu, paling dia dulu. Kita sebelum baru tadi di listrik dulu paling nih. Duduk dulu. Iya. Duduk dulu. Ada ampera ya? Ulang. Ya, ampera ulang. Ulang apa itunya? Mereknya. Oh, ampera. Oh, berarti dia jalur tanah kecil. Ngirimnya ngantri mana? Ada banyak korban, 90 orang luka-luka, 15 orang meninggal, dan kerugian negara mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Dan Rieke Diah Pitaloka ini menyoroti sikap perusahaan yang dinilai belum menunjukkan langkah konkret pasca kejadian insiden itu, teman-teman. Ya, menurut Rieke ini, permintaan maaf aja tuh nggak cukup gitu loh, tanpa tindakan nyata gitu terhadap sebuah dugaan pelanggaran. Jangan cuma minta maaf, kata Rieke, ini soal nyawa. Jangan karena bosnya orang luar, lalu tidak punya kepentingan terhadap Indonesia, teman-teman. Rieke mendorong keterlibatan Kementerian Perhubungan dan KPPU untuk mengusut kemungkinan pelanggaran, termasuk praktik usaha tidak sehat, sekaligus meminta izin operasional Green SM dibekukan sementara, teman-teman. Oke lah, kalau kemudian Green SM ini sebuah perusahaan yang menyerap banyak sekali pekerja gitu loh, membuka lowongan pekerja bagi masyarakat Indonesia. Tetapi kemudian pasca kejadian ini harusnya menjadi evaluasi dan ditindaklanjuti gitu loh. Apa sih yang diambil dari tanggung jawab sebagai perusahaan Green SM yang menjadi penyebab atas insiden kecelakaan kereta api ini gitu loh. Perizinan perusahaan yang berjalan sejak 2024 hingga izin operasional terbit pada 2025 perlu diaudit ulang. Rieke juga menyampaikan bala sungkawa kepada korban serta mengapresiasi petugas di lapangan sembari menekankan pentingnya percepatan perbaikan infrastruktur termasuk pembangunan flyover di titik rawan. Sejalan dengan komitmen Prabowo Subianto dalam meningkatkan keselamatan transportasi nasional, teman-teman. Ya, semoga hal ini tidak kemudian terjadi lagi dan semoga dari pihak perusahaan taksi Green SM ini melakukan sebuah tanggung jawab, entah itu tanggung jawab berupa materi gitu loh, tanggung jawab berupa audit soal perusahaannya atau audit soal bagaimana kemudian pelanggaran-pelanggaran yang terjadi gitu loh. Ya mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.